Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, tok tok tok. Lisa, kenapa lama sekali? Lisa menoleh, kemudian bangkit dari kursinya. Lisa kemudian buru-buru membuka pintu. Sopir sudah datang, sudah menunggu, ucap Anggara. Baik, Pak. Lisa kemudian akan membereskan barang-barangnya, akan tetapi Anggara langsung mencegah. Sudah, tinggalkan itu, biar nanti ada yang membereskan. Kamu cepat sedikit, saya tidak punya banyak waktu, ucap Anggara ketus. Lisa hanya menyambar tas miliknya, kemudian berjalan di belakang Anggara keluar dari villa menuju mobil jemputan. Keduanya sama-sama masuk dan duduk di bangku tengah. Lisa awalnya tegang karena duduk di sebelah Anggara saat di dalam mobil. Suasana seakan ikut menjadi dingin seketika, sedikit cara menatap Anggara padanya. Jaga rahasia kontrak kita, jangan sampai orang lain tahu. Baik, Pak. Begitu juga dengan keluargamu, ini rahasia. Baik. Anggara lalu diam. Ia memilih melipat tangan dan menatap ke depan kembali, sedangkan Lisa duduk di dekat Anggara cukup membuatnya tidak nyaman. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah dengan pagar yang menjulang tinggi, kediaman Anggara. Begitu turun dari mobil, Lisa langsung merasa udara menjadi segar kembali. Ia juga berbinar saat melihat stroller milik Tiara. "Boleh saya menggendongnya?" tanya Lisa ke pria yang berdiri di belakangnya. Anggara mengangguk, kemudian berjalan melewati Tiara dan Lisa, acuh pada keduanya. "Tiara!" Lisa langsung mengulurkan tangannya, mengambil Tiara dalam stroller warna hitam tersebut. Ketika Lisa sedang bersama Tiara dan babysitter yang baru, Anggara kembali keluar, kali ini ganti baju dan membawa tas. Anggara berjalan kembali melewati Lisa dan bayinya. Ia sempat melirik Tiara sekilas, kemudian melanjutkan langkahnya. "Pak Angga mau kemana lagi?" batin Lisa, tidak berani bertanya karena wajah sedingin es itu membuatnya bergidik. Anggara pergi begitu saja tanpa menganggap Lisa yang ada di rumah itu. Lisa yang baru ia nikahi sudah seperti pajangan saja, pergi tanpa pamit, langsung tanpa kata. Malam harinya, sudah pukul 10 malam, Anggara belum juga pulang. Untuk sementara, Lisa tidur bersama Tiara dan babysitter, sebab di rumah itu belum ada yang tahu bahwa Lisa kini adalah istri sah Anggara. Mereka masih mengira Lisa pengasuh Tiara. Lisa juga sebenarnya bingung mau tidur di mana, sebab Anggara tadi pergi tanpa mengatakan apapun. Tok tok tok. Lisa yang tengah malam tidur jelas kaget dan terbangun karena ada yang mengetuk pintu. "Lisa, Lisa," panggil suara yang familiar. Rio sedang mengetuk pintu kamar bayi. "Kenapa Pak Rio ada di sini?" batin Lisa sambil menggosok kedua mata. Ia melirik ke babysitter yang masih terlelap, begitu juga dengan Tiara. Bayi itu masih tidur dengan nyenyak. Tok tok tok, "Lisa?" Klek. Tidak ingin membangunkan banyak orang, Lisa akhirnya keluar kamar. "Pak Rio, bisa bantu saya? Saya akan membersihkan mobil terlebih dahulu karena baunya sangat menyengat. Pak Anggara muntah parah setelah mabuk. Kamu bantu Pak Anggara di kamarnya, bersihkan dan ganti pakaiannya. Saya akan bersihkan mobil." "Saya?" tanya Lisa memastikan. Rio langsung mengangguk, kemudian berbalik. Ia tidak mendengar keluhan yang akan Lisa sampaikan. "Kok aku? Aduh." Sudah malam, rumah Anggara tampak sepi. Hanya suara jarum jam yang terdengar. Di luar sana ada Rio, sekretaris Anggara, yang sibuk membersihkan muntahan sang atasan. Sedangkan di dalam rumah,
Ada Lisa yang ketar-ketir dan gelisah masuk kamar Anggara. Malam ini ia mendapat tugas dari Rio. Pria itu minta bantuan pada Lisa untuk mengganti pakaian kotor Anggara yang terkena muntahan minuman tadi. Lisa melangkah pelan, matanya memindai seluruh ruangan. Bagaimanapun juga, ia merasa ragu masuk ke dalam kamar pria tersebut. Apalagi setelah masuk, ia sudah disuguhi pemandangan yang cukup membuatnya tertegun. Foto pernikahan Anggara dan Adinda masih terpasang rapi di tembok kamar, berukuran besar. Keduanya sangat terlihat bahagia. Tanpa sadar, Lisa berjalan mendekati sebuah meja hias. Di sana ada foto kecil di mana Anggara tersenyum menatap kamera. Ganteng, sayang sekali karena sekarang Anggara tidak punya senyuman seperti itu lagi. Dia menjadi sosok yang dingin, jutek, acuh, bahkan terkesan arogan. Anggara sepertinya berubah total setelah apa yang terjadi pada keluarganya. Dan kini Lisa begitu asik hingga ia lupa tugas utama dia masuk ke dalam kamar itu. Saat kaki Anggara bergerak-gerak, barulah ia tersadar dan langsung menoleh ke sumber suara. Ya ampun, batin Lisa, kemudian pelan-pelan mendekat. Dengan hati-hati, gadis itu melepas sepatu Anggara. Lisa melepaskan sepatu sembari sedikit memalingkan muka. Kemudian pelan-pelan juga melepaskan kaos kaki hitam yang dipakai oleh pria tersebut. Lisa lantas menaruh sepatu itu ke dalam rak khusus yang ada tidak jauh dari sana. Istri kontrak Anggara itu kemudian berbalik. Ia ragu saat akan mengganti kemeja Anggara yang basah karena muntahan. "Mengapa tidak Pak Rio saja?" gumam Lisa dalam hati. Lisa menatap pintu. Rio, sang sekretaris suaminya, belum muncul juga. Lisa berharap Rio datang dan mengganti tugasnya. Bagaimanapun juga, hal seperti ini sangat membuat Lisa canggung. Dia seorang gadis, masa disuruh ganti pakaian laki-laki dewasa? Mungkin Lisa lupa bahwa pria dewasa itu kini adalah suaminya. Dengan menghela nafas panjang, Lisa pun duduk di tepi ranjang. Ia seperti menahan nafas ketika mulai meraih kancing pertama. Jangan bangun, batin Lisa, berharap Anggara tidak bangun dan membuatnya kesusahan. Satu persatu, kancing kemeja pun terlepas. Sampai di titik ini, Lisa tidak mengalami kesusahan. Anggara sudah tidak memakai baju atasan. Lisa sudah melepasnya dengan sukses. Selanjutnya, ia mengganti kemeja kotor itu dengan piyama yang ia ambil dari dalam lemari. Nah, giliran melepas celana panjang pria tersebut yang membuat Lisa kembali gelisah. Aduh, Lisa menoleh ke kanan ke kiri, jelas keraguan di wajah polosnya. Pipinya malah merona. "Apa aku panggil Pak Rio sebentar saja?" gumam Lisa. Lisa pun memilih keluar kamar. Ia berjalan keluar rumah. Dilihatnya Rio masih membersihkan jok mobil. Merasa tidak enak sebelum bicara pada sekretaris Anggara tersebut, Lisa kembali masuk ke dalam. Apa aku harus melepasnya sendiri? Lisa mondar-mandir karena terdesak. Akhirnya ia pun nekat. Kini dia sudah berdiri tepat di antara kaki Anggara dengan mata tertutup tapi sedikit mengintip. Ia menundukkan badan, kemudian meraih sabuk bermerek milik Anggara. Hati-hati sekali Lisa melepaskan pengait yang berwarna emas dengan logo terkenal tersebut. Klik, pengait pun terlepas. Dengan pelan gadis itu menarik sabuk yang melingkar di pinggang Anggara. Lisa membuang nafas lewat mulutnya pelan-pelan, kemudian meraih resleting. Untuk sejenak ia menahan nafas. Melepaskan resleting celana tersebut membuat irama jantung Lisa berdegup dengan kencang. Srek.
Lisa sungguh malu. Ini hal paling memalukan yang pernah ia lakukan. Lebih baik berurusan dengan bayi betulan daripada bayi besar seperti ini. Benar-benar membuat Lisa sport jantung. Fokus Lisa, jangan lihat yang aneh-aneh, gumam Lisa saat melihat sesuatu yang membuatnya semakin merona. Set! Karena diliputi rasa grogi yang besar, Lisa refleks menarik celana itu cukup keras hingga membuat si pemilik celana mengerjap.